Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitria. Waalaikumsalam, Pak Ivi. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dari auranya memang sepertinya lagi cerah ya, Bu Fitria. Iya, alhamdulillah Pak Ivi. Ya, jadi gini Bu Fitri, jadi kita sudah melakukan kesepakatan waktu yang sama biar nanti bisa duduk bareng. Nah, ini nanti akan dilakukan supervisi untuk coachingnya Bu Fitri ya, bersama dengan Pak Rafiq sebagai coachnya. Nah, nanti ada 3 penilaian dalam proses supervisi ini. Yang pertama itu adalah pra supervisi yang kita lakukan kali ini. Nanti akan ada tanya jawab sebelum proses observasi nanti, terus kemudian setelah coaching nanti ya ini pasca supervisi. Nah, untuk langkah awal kita adalah proses pra supervisi. Nah, Bu Fitria, dalam proses coaching kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitria? Ya Pak, terima kasih ya. Di dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Pak ya, dimana kita harus kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mencari kata kunci ya Pak ya untuk menentukan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya rasa itu saya masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi nanti bisa difokuskan di pertanyaan berbobot ya. Jadi kalau kehadiran penuh sama yang satunya tadi mendengarkan aktif itu sudah lumayan lah, tinggal nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Terus kalau menurut Bu Fitriah ini penilaiannya ini kalau level 1 sampai 10 itu ada di level berapa? Masih 4 kayaknya Pak. Masih kalau 4 ya. Kalau untuk levelnya sudah bagus itu level berapa Pak? Ya kalau idealnya kayaknya 8 ya Pak. 8 itu udah bagus lah ya. Jadi kita bisa melakukan coach yang baik ya. Jadi coach yang baik ya kalau angka 8. Jadi ada 4 poin lagi ya untuk mencapai nilai 8 ya Bu ya. Nah, terus nanti Bu Fitria, sebenarnya harapan Ibu setelah proses pra supervisi ini apa nanti setelah coaching nanti apa? Harapan saya nanti saya bisa belajar ya Pak, belajar jadi coach yang baik itu seperti apa, kemudian bagaimana sih caranya membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Jadi intinya proses coachingnya berjalan lancar, kemudian masalahnya coaching juga terselesaikan. Ya semoga nanti di akhir sesi itu yang diharapkan Fitri bisa tercapai semuanya. Dan ya ada Pak Rafiq yang sebagai coach ini sudah menunggu dari tadi Bu Fitria, mungkin untuk proses coachingnya nanti bisa segera dimulai biar nanti mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, bisa segera dimulai. Ya, terima kasih Pak Ivi. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Rafiq? Alhamdulillah. Masih lemes ya kayaknya ya? Belum semangat ya? Enggak, ada semangat saya. Oh iya toh, tak kira kalau belum ngopi nanti kita ngopi bareng-bareng. Iya, Starbucks ya. Oke, di Starbucks. Oke, ya. Ya Pak Rafiq, sesuai dengan perjanjian kita ya kemarin kalau Pak Rafiq itu ingin menyampaikan masalahnya. Nah, kira-kira apa Pak Rafiq masalahnya Pak Rafiq? Gini Bu, selama saya jadi guru di sini Bu ya, saya itu merasa prihatin dengan anak-anak itu. Mereka tuh sering misuh, baik secara sadar maupun tidak sadar tuh kadang sering berucap kata-kata kotor atau musuh itu dengan teman sendiri atau bahkan ketika ada guru yang lewat itu juga tiba-tiba misuh. Oke, jadi anak-anak yang berkata tidak sopan ya Pak ya? Oke, itu masalahnya ya. Memang kalau sekarang itu anak-anak itu kayaknya udah nggak punya kontrol ya Pak ya, lepas kontrol. Jadi ada bapak ibu guru mereka juga masih sama seperti itu ya ngomongnya.
bilangnya nggak sopan. Nah, kira-kira dari proses kita nanti ya, coaching kita nanti, tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Rafiq? Tujuan yang saya capai itu saya ingin berperan untuk menurunkan tingkat misoknya anak itu. Jadi biar tidak menjadi-jadi, sehingga mereka akan mempunyai karakter yang bagus, berkata sopan seperti itu. Ya, jadi Pak Rafiq ingin memiliki peran ya, peran ikut serta bagaimana sih caranya menurunkan tuh kadar terlalunya mereka ya Pak ya. Oke, nah kemudian ukuran keberhasilan yang diinginkan seperti apa Pak Rafiq? Yang saya inginkan itu ketika mereka berinteraksi dengan temannya itu sudah tidak misok lagi, ada kata-kata kotor, kemudian sopan, berbicara yang sopan kepada teman sendiri maupun dengan kepada gurunya. Jadi itu ya ukuran keberhasilannya, anak-anak sudah nggak berucap nggak sopan ya Pak ya. Oke. Nah, menurut Pak Rafiq, memang kan ini sekarang sudah ini ya Pak, kayaknya sudah menjamur ya. Jadi mereka itu sudah terbiasa ngomong kasar seperti itu, ngomong nggak sopan seperti itu. Kalau menurut Pak Rafiq, kira-kira apa penyebabnya Pak? Kalau menurut saya pikir ya, mungkin itu dari pola pikir juga. Yang pertama itu kalau berkata-kata fakta atau miso itu sudah dianggap sebagai lazim, jadi tidak ada kaitannya dengan tata krama. Tapi sebenarnya kan ada kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari keluarga. Mungkin di keluarganya itu juga ada yang sering miso, jadi dia itu ke bawah. Ini dari kecil dia sudah sering mendengar. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat, mungkin dia pergaulannya itu juga bergaul dengan orang-orang atau lingkungan yang sudah menganggap miso itu sebagai bagian bahasanya. Ya. Ngomong apa tentang miso ini ya Pak Rafiq ya. Kalau di daerah saya, di asli saya sana kan memang di dekat Surabaya sana ya Pak ya, kalau memang orang ngomong-ngomongan miso itu sudah biasa, itu bukan nggak sopan ya, tapi memang itu sudah jadi apa ya, bahasa slang ya, bahasa slangnya mereka. Nah, cuman ketika kata-kata itu dibawa ke sini, ke daerah yang memang kulturnya beda dengan daerah sana ya, akhirnya jadinya nggak pas ya Pak ya. Tadi Pak Rafiq kan mengatakan bahwa penyebab mereka seperti itu kan ada karena kebiasaan, kemudian keluarga, dan kemudian lingkungan masyarakat ya. 3 hal itu yang membuat mereka akhirnya berkata nggak sopan ya Pak. Nah, terus kira-kira nanti bayangannya Pak Rafiq ya, mereka itu mau dibuat seperti apa? Kalau bayangan saya kan kita nggak bisa menjangkau keluarga, nggak bisa menjangkau masyarakat mereka ya. Jadi kita hanya bisa menjangkau di tingkat sekolahan, di tingkat kelas. Bayangan saya atau yang mungkin bisa saya lakukan ya, saya hanya bisa mengendalikan di kelas atau di sekolah. Ketika saya ketemu, menemui mereka berkata miso ya, mungkin langsung bisa kendalikan. Mungkin bisa diceritakan Pak Rafiq, parahnya mereka itu seperti apa ya? Dengan misonya itu seperti apa? Separah apa Pak? Jadi bahkan ketemu temannya saja langsung miso. Kan ada bercanda-bercanda ketawa keluar kata-kata miso. Karena kalau tadi yang Bu Fitri sampaikan memang itu sudah seperti bahasa slang, tapi karena kita ini di budaya-budaya Mataraman kan sudah dianggap nggak bagus gitu. Dalam percakapan ringan saja sudah keluar itu. Nah, kalau selama ini Pak Rafiq bagaimana menyikapi mereka Pak? Ketika saya tahu anak itu miso, saya langsung hukum mereka. Saya hukum sudah push up. Diberi hukuman seperti push up seperti itu. Nah, setelah dihukum bagaimana? Terus mereka apa ada perubahan Pak? Enggak ada efek. Oh, enggak ada efeknya ya. Jadi setelah dihukum Pak Rafiqnya pergi, lanjut lagi ya Pak ya. Besoknya seperti itu lagi. Percuma saja ya. Iya. Ya, oke, dari skala 1 sampai 10 ya, menurut Pak Rafiq itu seberapa parah Pak ini mereka? Ya pada level 7-8. Sudah cukup parah ya Pak ya, sudah cukup parah sehingga ketika pakai hukuman aja juga sudah nggak mempan ya Pak ya. Oke, kalau hukuman dianggap Pak Rafiq nggak mempan, kira-kira rencananya Pak Rafiq apa Pak? Apa yang akan dilakukan Pak Rafiq selanjutnya? Itu sama dari diri sendiri kok ya, sama dari diri sendiri. Nah, mungkin ketika saya ketemu dengan mereka berdasarkan pengalaman tadi ya, ketika dihukum nggak mempan ya,
Yang pertama, saya akan bereaksi tidak berlebihan. Iya. Jadi ketika mereka misuh, saya pun tidak lantas terpancing emosinya sehingga mengeluarkan hukuman. Tapi saya berusaha membuat komitmen atau kesepakatan dengan mereka. Kalau kamu misuh ya kamu ya misalkan membaca istighfar berapa kali, gitu. Jadi sebuah komitmen saja, jadi tidak menghukum. Jadi tidak ada hukuman lagi ya Pak ya di dalam rencananya Pak Rafiq. Kemudian mereka akan berkomitmen, diajak untuk berkomitmen bersama gitu ya Pak ya. Kenapa kok Pak Rafiq menganggap itu lebih sesuai daripada hukuman? Ya itu tadi, karena sudah yang saya lakukan dihukum pun nggak mempan. Karena apa? Tidak menunjukkan kesadaran mereka. Iya, yang perlu kita fokuskan nanti, jadi kita berusaha menumbuhkan kesadaran mereka. Jadi harus ada sesuatu ini. Iya, betul. Ada satu semacam gerakan bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran. Oke, betul sekali ya. Jadi mereka harus sadar diri dulu ya Pak ya, untuk mereka biar paham kalau yang mereka lakukan itu ternyata nggak benar gitu ya. Nah, setelah itu tadi Pak Rafiq menyampaikan akan diajak melakukan komitmen bersama gitu ya. Nah, kapan kira-kira Pak Rafiq akan dilakukan? Itu nanti ya mungkin kalau dalam pengusulan ini kan kita buat sebuah program, semacam sebuah gerakan atau program. Mungkin kita buat pengusulannya minggu ini mungkin akan kita coba buat. Nah, mungkin dalam pelaksanaan karena nanti akan tidak saja kerja sendiri, Yeah. kan mungkin baru setelah minggu ini mungkin depan atau ke depan lagi baru bisa terlaksana. Oke, nah tadi Pak Rafiq sudah menyampaikan rencananya akan segera dilaksanakan ya, dalam minggu ini sudah dimulai ya, menghubungi koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, terus kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rafiq nantinya? Yang membantu saya, yang saya libatkan ya yang pasti kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, warga sekolah semuanya, dan juga melibatkan wali murid yang bisa diwakili oleh komite sekolah. Oke, jadi semua warga sekolah ya Pak ya, semua warga sekolah ditambah wali murid sebagai perwakilan dari keluarga mereka ya. Mungkin bisa ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat, komite, tokoh masyarakat gitu ya Pak Rafiq. Oke, bagus sekali Pak Rafiq. Nah, kira-kira nanti tindak lanjutnya setelah proses coaching ini bagaimana Pak Rafiq? Kita adakan pertemuan, saya mengusulkan diadakan pertemuan duduk bersama, membahas sebuah program, sampai saat tadi ini sebuah gerakan. Kalau belum disahkan program, dalam gerakan atau program ini nanti kita bekerja bersama-sama, bersama-sama. Ya intinya untuk pembinaan karakter siswa. Oke, pembinaan karakter ya, pembinaan karakter. Oke, nah apalagi ada lagi yang ingin disampaikan? Selain itu mungkin tetap ada namanya promosi Bu ya, atau semacam penyampaian pesan bahwa misi itu nggak bagus. Mungkin bisa menggunakan poster, flyer gitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi kan Pak Rafiq sudah menyampaikan rencananya, kemudian akan dilaksanakan kapan, kemudian pihak-pihak yang terkait juga sudah disampaikan ya tadi ya. Nah, sekarang yang dirasakan Pak Rafiq bagaimana? Setelah proses coaching ini kan, bagaimana rasanya Pak Rafiq? Ya tadi kan saya datang ke sini tuh karena saya tuh mikir sendiri itu merasa buntu. Tapi setelah kita ngobrol bareng, kok ternyata ada sedikit terbuka, pemikiran terbuka, sehingga tadi mungkin ada cercah solusi yang bisa dilakukan. Betul, bahkan tadi kayaknya luar biasa tadi ya solusi dari Pak Rafiq tadi ya, membuat gerakan atau program berkarakter gitu ya Pak ya. Oke, saya rasa Pak Rafiq tadi sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Nanti saya tunggu kabarnya 2 minggu lagi berarti ya Pak ya. Kalau seminggu ini kan masih berkoordinasi, mungkin secepatnya kita akan ketemu kembali dengan kabar yang lebih baik lagi ya Pak ya. Gitu ya. Kita Oke, monggo silakan ya Pak ya. Oke, kita akhiri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, selamat datang kembali Bu Fitria. Tadi habis melakukan coaching dengan Bapak Robek. Ya. Saya tadi mengamati juga sedikit mencatat beberapa yang nanti perlu disampaikan. Nah, kalau menurut Bu Fitria sendiri, performanya Bu Fitria dalam kompetensi tadi itu seperti apa? Ya, tadi saya sudah menjalankan proses coaching ya Pak ya, dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Saya rasa tadi saya sudah melakukan semua tahapan itu, kemudian kompetensi itu tadi juga saya laksanakan ya Pak, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa tadi saya sudah melakukan semuanya ya Pak ya. Kalau boleh menilai ya mungkin 7,5 ya Pak ya, sudah saya lakukan ya. Kalau 7,5 itu sudah KKM, berarti sudah lulus lah kalau sebagai sudah lulus ya Pak. Ya. Ya. Boleh saya sedikit menyampaikan hasil pengamatan Ya, tadi, Bu monggo ya? Pak Ivi. Ya, jadi tadi ada beberapa catatan memang kalau sebenarnya proses coaching tadi itu Bu Fitria sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur getang, sudah memancing agar kuncinya itu menyampaikan masalah, bisa menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus ada juga rencana aksi, dan akhirnya UC sendiri itu bisa menemukan solusinya. Itu sudah luar biasa. Bu Fitria pun juga sudah menggali dengan lewat jawabannya UC, sehingga pertanyaannya Bu Fitri juga sudah berbobot tadi. Jadi kalau yang diharapkan tadi Bu Fitri dari yang pertama itu skalanya 4 ya, kalau saya nilai tadi itu sudah 8,5. Terima kasih. Sudah luar biasa di pertanyaan berbobot tadi. Cuma ada satu yang mungkin masih ada miss sedikit tadi, Bu Fitria ketika di awal itu belum menyampaikan ke kuncinya itu perannya kunci itu sebagai apa. Nah, ketika dalam proses dalam permasalahan ini, itu tadi mungkin yang sedikit sebagai wali kelas atau sebagai wakil kurikulum atau sebagai apa, sebagai kesiswaan. Nah, itu nanti mungkin di kedepannya nanti bisa ditambahkan agar semakin membuat percakapan itu lebih terfokus ya. Ya. Tapi secara overall itu adalah sudah bagus kan. Jadi itu Bu Fitria untuk pengamatan saya. Dan setelah ini, kalau tadi kan pertanyaan berbobot kan sudah melesat tinggi ya nilainya ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya? Ya. Kalau terima kasih ya sebelumnya ya Pak Ivi, tadi sudah disampaikan memang pertanyaan berbobotnya sudah, kemudian ada yang kurang ya, itu baru sadar saya Pak Ivi, ternyata ya saya melewatkan sesuatu yang penting ya di awal ya. Jadi masukan itu benar-benar saya ingat, nanti saya terapkan di coaching selanjutnya ya Pak, terima kasih. Nah, untuk mungkin pada coaching selanjutnya yang saya kembangkan, karena tiga-tiganya ini sebenarnya sudah saya lakukan ya Pak ya tetap lah Pak, tetap meningkatkan 3 kompetensi ini. Terlebih lagi untuk pertanyaan berbobot ini memang kayaknya saya harus selalu meningkatkan berlatih. Ya sering berlatih seperti itu Pak. Jadi kembali lagi ke pertanyaan berbobot, ingin mengembangkan lebih jauh biar lebih berbobot lagi. Nilainya bisa 10 mungkin. Ya. Kira-kira untuk pengembangan nanti selanjutnya rencananya kapan Bu Fitri? Ya, ini tadi sudah janjian sama Pak Rofik, seminggu ke depan Pak Rofik kan masih mau menjalankan program awal ya Pak ya, kemudian dilanjutkan dengan minggu selanjutnya. Jadi sekitar 2 minggu lagi lah saya akan melanjutkan proses coaching ini, kemudian menerapkan sesuai dengan masukannya Pak Ivi tadi. Oke. Akhirnya Bu Fitria tadi proses mulai dari supervisi sampai observasi hingga pasca supervisi sudah kita lewati ya. Sebagai penutup ini Bu Fitria, kira-kira apa yang jenengan dapatkan dari proses ini?
Ya, banyak sekali ya Pak ya yang sudah saya dapatkan, di mana menurut saya memang supervisi ini penting sekali ya Pak ya, biar kita itu bisa tahu kekurangan kita di mana. Jadi kalau selama ini kan saya cuman melangkah ya yang menurut saya aja, menurut saya betul, ternyata kan ada yang terlewat dan saya tahu kanannya kekurangan saya di mana, sehingga nantinya saya juga bisa menerapkan proses coaching yang diharapkan itu dengan baik ya gitu Pak Ivi. Jadi manfaatnya supervisi itu baik, sangat banyak sekali. Memang ada titik-titik tertentu yang membutuhkan orang lain untuk Iya. menyampaikan itu ya Bu. Oke Bu Fitria, semoga nanti kedepannya Bu Fitria menjadi coach yang luar biasa, yang istimewa, yang mempunyai angka 10. Amin. Istimewa juga. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.